kelas 6, yaitu pelajaran 1 tentang ibadah yang sejati. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dan dipimpin oleh teman kita. Ayo mari berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya. Kita lihat lagunya ada di tayangan, kita nyanyi bersama. Bapa datang padamu, 1, 2, 3. Belajar ya, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi tentang ibadah yang sejati di pelajaran 1. Pak Guru mau tanya, siapa pergi gereja hari Minggu? Semua pergi gereja kemana hari Minggu? Oke, coba turun tangan, turunkan tangan. Apa yang kalian buat pergi gereja? Itu yang kita lakukan ketika kita beribadah di gereja. Oke. Nah, terus apa sih ibadah yang sejati? Tadi kan ibadah ya, yang kita buat di gereja itu ibadah. Terus apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Kita akan belajar. Nah, ada garis besar yang kita akan pelajari tentang ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang sejati tidak hanya sebatas kita berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi ibadah yang sejati adalah sikap hidup sehari-hari yang mencerminkan kasih Tuhan. Oke. Nah, ada tujuan yang kita ingin capai setelah kita belajar. Nanti ini ada tujuan yang kita ingin capai. Yang pertama, coba lihat di slide. Yang pertama, kita mengimani ibadah yang sejati dan memiliki sikap yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan arti ibadah yang sejati. Yang ketiga, menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Kelima, menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Nah, ini nomor 5. Nanti di akhir akan ada lagu. Ketika kalian mendengarkan lagu, nanti akan ada pesan lagu itu kira-kira apa? Nanti akan kalian tuliskan.
tentang apa sih ibadah yang sejati. Ayo buka buku halaman 1. Buku siswa dibuka di halaman 1. Halaman 1, buka halaman 1. Buku siswanya dibuka halaman 1. Sudah menemukan semua halaman 1? Oke. Coba masing-masing lihat cerita di dalam buku itu. Pak Guru akan bacakan ceritanya sambil lihat yang ada di dalam buku. Nanti didengarkan baik-baik. Oke, ada 3 cerita ya. Halo. Oke. Simaklah cerita berikut. Suatu hari, sepulang sekolah Anto berjalan dan melihat seorang bapak tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Nah, itu kata Anto. Yang kedua, Anto berjalan lagi. Dia terus berjalan, terus Anto bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak. Gerobak tersebut berat. Nenek itu adalah si pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, selanjutnya Anto terus berjalan. Lihat di buku. Lihat di buku. Selanjutnya Anto, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia makan sisa makanan yang ada di tong sampah. Nah, terakhir, buka lembaran nomor 3. Terakhir, akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya. Dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Nah, ibunya menyadarkan Anto dan berkata, ibunya bilang begini, mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka? Itu pertanyaan ibunya kepada Anto. Nah, anak-anak, cerita tadi ada berapa bagian? 4 bagian. Bagian pertama
tadi ya. Yang ketiga, membantu nenek tadi mendorong gerobak. Itu makna cerita ya. Nah pertanyaannya, loh apa sih kaitannya Pak Guru? Tadi cerita kita kan mau belajar tentang ibadah sejati. Nah ceritanya kok Anto tolong orang. Apa sih maknanya? Ya apa sih kaitannya? Oke, kita akan belajar. Nah, sekarang kita coba lihat dalam Alkitab ya. Apa sih ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati apa sih? Nah, ada dua bacaan Alkitabnya, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Nah, coba kita buka Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Aku akan baca ya. Di situ dia bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, oke, nanti coba kita lihat lagi di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27, di situ dia bilang begini. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga diri supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu dua ayat Alkitab ya, dari Roma dengan Yakobus. Nah, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang sejati bukanlah sekedar upacara agama ya, bukanlah sekedar upacara agama, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, di sekolah, di rumah. Tetapi ibadah sejati juga bukan hanya sekedar kita beribadah dengan rajin sekali. Biar kita rajin. Tidak hanya terbatas kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ibadah sejati adalah segala hal yang kita lakukan dengan kesadaran kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan Tuhan. Itulah ibadah. Jadi tidak hanya kita pergi di gereja beribadah, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sebatas itu ya, tetapi ibadah itu tindakan hidup kita sehari-hari. Nah, seperti di terakhir sini, ibadah yang sejati adalah seluruh aktivitas kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu tadi. Tadi masih ingat cerita Anto? Masih? Masih. Cerita Anto tadi apa yang dilakukan? Perbuatan baik. Anto melakukan perbuatan baik ya. Menurut Roma 12 ayat 1 dan 2, menurut Rasul Paulus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Tahu tubuh? Tahu tubuh.
tiba-tiba rambut berjalan sendiri tanpa kepala. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti semua orang ketakutan ya, karena hanya rambut sendiri yang terbang-terbang saja tanpa kepala. Nah, andai kata hanya kepala dengan rambut yang ada, tanpa kaki, tangan, mulut semua, kira-kira apa yang terjadi? Hidup apa mati kita? Mati. Nah, kalau seperti itu contoh nih, kaki tidak ada, hanya tangan yang ada dengan badan yang lain, bisa jalan? Nah, kalau contoh nih, misalnya tiba-tiba kaki bilang, tangan, kau pergi sendiri saja kau, saya tidak mau pergi. Bisa tidak tangan pergi? Tidak. Dia tinggal di tempat saja, dia tidak pernah bisa bergerak ya. Nah, itulah yang Rasul Paulus bilang, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maksudnya kita mempersembahkan mata, mulut, telinga, rambut tidak perlu, tangan, kaki, pikiran kita ya. Nah, contoh, kita mempersembahkan otak, contoh, kita memikirkan hal-hal yang baik. Mempersembahkan mata, kita melihat yang baik, bukan melihat jambu orang, bukan berpikir tentang bagaimana curi ayam orang, bukan. Kalau mulut digunakan untuk memperkatakan hal yang baik, bukan mencaci maki ya. Nah, itu bukan ibadah lagi. Terus juga kaki kita gunakan untuk apa? Jalan, menolong orang, bukan untuk berkelahi. Tangan itu untuk tinggu sana di sini. Nah, itu tidak. Kita sudah melanggar ini Roma pasal 12. Itu tadi, mempersembahkan tubuh artinya mengabdikan semua pikiran. Perkataan itu dari mana? Dari mulut. Perbuatan dari mana? Tindakan kita sehari-hari ya. Terus keinginan Tuhan, menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk persembahan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Jadi kita menggunakan tangan ini untuk apa? Ya, bekerja dengan baik, bukan untuk mencuri. Kaki kita gunakan untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, bukan berjalan untuk mencuri. Nah, itu sudah tidak baik. Sama mencuri. Yang baru-baru yang rambut di rokorak ada itu? Siapa yang ditangkap? Ada ditangkap Pak? Iya Pak. Mau diinjak polisi? Tidak mau Pak. Lihat videonya? Sudah Pak. Ada yang nonton kan? Nonton Pak. Begitu dibuang terus langsung diinjak. Diinjak. Ada yang mau? Tidak Pak. Nah, berarti persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Tadi otak kita gunakan untuk apa? Coba lihat di slide. Merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan yang benar, bukan untuk mencaci maki, berbohong, berdusta, menyakiti, tukang gosip. Nah, ini mulut ini. Tidak seperti itu ya. Terus tangan digunakan untuk membantu sama ini. Apa lagi nih? Tugas di sekolah, menolong. Ya, tangannya bukan jalan-jalan sambil curi orang punya. Nah, bukan jambu terus. Pena, buku. Ada juga curi makanan ringan dalam tas. Ada. Nah, coba lihat nomor sana. Kaki digunakan untuk berjalan dalam
3? Saya tidak lihat memang. Kenapa Hendra bilang 3? Karena sebagian masuk di kantongnya Hendra. Begitu. Makanya tidak mau jujur. Coba. Di sini setelah ini Pak Guru menanyakan beberapa gambar. Nanti kalian memberikan arti gambar itu ya. Coba lihat di gambar. Ini anak buat apa? Dia buat apa? Memberikan uang kepada ya kakek ya. Ya, ini kita di sini bilang nenek semua, nenek laki-laki, nenek perempuan ya. Yang benar itu yang laki-laki kakek, yang perempuan nenek ya, atau opa oma. Ini anak dia memberikan uang kepada kakek. Kakek ini miskin? Susah? Tuh, dia ini adalah pengemis. Di sini kita tidak ada ya. Kita bersyukur karena di sini tidak ada pengemis. Tapi kalau di Jawa sana, anak-anak nanti kalau pergi di Jawa ada yang kuliah. Pertama kali juga Pak Guru di Jawa begitu sampai begitu jalan-jalan banyak sekali orang yang tukang minta. Entah dia normal, tidak normal, banyak sekali yang tukang minta-minta. Tetapi memang kita patut untuk memberi mereka karena mereka memang tidak punya apa-apa. Next. Ini coba lihat gambar lagi nih. Ini seorang ibu melakukan apa lagi? Memberikan kepada siapa? Kepada kakek. Dia memberikan uang kepada kakek ini ya. Ini bukan dia normal tidak ada orang. Kakinya mungkin patah ya atau bagaimana kakinya ini ya. Dia menggunakan kursi roda. Tahu kursi roda? Tahu, Pak. Itu yang biasa dipakai orang-orang sakit ya. Perlu tidak kita tolong nih orang? Perlu. Makanya ibu ini memberikan uang kepada kakek itu. Coba dilihat. Ada gangguan. Nah, gangguan. Coba lihat gambar yang pertama di sini. Ini apa yang dia buat ini? Coba baca di sana, memberikan kepada orang cacat. Tahu cacat? Itu orang yang ini lihat, dia tidak punya kaki ya. Ya, dia tidak punya kaki. Nenek ini, ibu ini memberikan makanan kepada orang cacat ini. Perbuatan baik tidak itu? Baik. Perbuatan baik. Yang kedua, apa yang dilakukan bapak ini? Memberikan sendal kepada anak tadi itu. Ini anak dia sedang apa sekarang? Nangis dia ya. Ia berterima kasih kepada bapak ini ya. Aduh, terima kasih bapak sudah kasih saya sendal. Ini anak-anak orang kaya atau anak orang miskin? Susah tidak dia? Nah, makanya dia tidak mempunyai sendal. Lihat saja pakaiannya. Kusam, kusut, lusut, robek sana, robek sini pakaiannya ya. Perlu tidak kita tolong? Nah, andai kata kalian bertemu dengan orang seperti itu, apa kalian lakukan? Pasti menolong. Tidak mungkin kita tendang dia, jangan ya. Coba lihat gambaran berikut. Anak ini buat apa? Dia memberikan sedekah atau uang kepada nenek. Ini ada di Jawa nih. Banyak orang seperti ini di Jawa ya. Kita di sini bersyukur tidak ada. Sekalipun kita susah, tapi tidak ada yang duduk di perang jalan terus minta-minta begini ya. Tidak ada. Ada yang lain juga. Pokoknya macam-macam di Jawa sana susahnya. Nah, coba lihat di sini. Apa yang dilakukan Pak Polisi ini? Ini anak sedang apa ini? Sedang sakit. Ini yang menjaga ya. Nah, ceritanya di sini Pak Polisi ini sedang mengunjungi anak janda yang sakit. Ini janda dia tidak punya suami ya. Anaknya sakit. Jadi Pak Polisi ini datang mengunjungi anak janda yang sakit. Nah, itu dari gambar tadi. Perbuatan mereka lakukan itu apakah merupakan bagian dari ibadah? Iya, merupakan bagian ibadah. Jadi ingat, ibadah tidak saja kita
berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tindakan hidup sehari-hari itu yang penting ya. Oke, next. Nah, dari rangkaian tadi, coba kalian dengarkan baik-baik ini ya. Ini yang intinya penting yang kalian harus lakukan. Yang pertama, tindakan sederhana yang dapat kamu lakukan dapat dimulai di rumahmu sendiri, ya. Tidak bisa kita memulai di rumah orang, di rumah kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Baca ini. Taat kepada apalagi kakak, adik, rajin belajar, rajin mengerjakan pekerjaan rumah, rajin sholat minggu, tidak terlambat datang sekolah. Itu yang perlu kita lakukan, hal-hal kecil ya. Mungkin kita tidak bisa menolong orang, tidak bisa kita mengunjungi orang sakit, tetapi hal-hal kecil itu kita bisa lakukan di dalam rumah kita sendiri. Oke, next. Tadi itu menurut Rasul Paulus ya. Nah, sekarang menurut Yakobus, ibadah yang sejati adalah mengendalikan lidah. Tahu lidah? Lidah merupakan anggota tubuh. Lidah, bagian anggota tubuh tidak? Coba tahan lidah. Coba masing-masing pegang lidah. Pegang. Coba kau bicara. Bisa tidak? Nah, andai kata kita tidak punya lidah, bisakah kita ngomong? Nah, Yakobus bilang mengendalikan lidah. Kalau kita maki, kita pakai apa? Lidah. Berdusta pakai apa? Berarti lidah ini penjahat ya. Nah, kalau kita gunakan yang salah. Nah, di sini mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin, menderita, serta menjaga supaya jangan dirusak hati, supaya jangan dirusak oleh dunia. Ibadah yang sejati menurut Yakobus adalah menjaga kesalehan hidup. Itu penting. Lidah ini ya. Ada yang satu baku bunuh hanya karena lidah. Lidah kenapa? Dia pergi orang di sana bilang, "Koi, di sana dia ada maki yang kau," dia bilang. Contoh nih Hendra, dia pergi ke sana nih. Richard begitu, Richard, itu Hendra ada maki Mengko. Nah, datang lagi satu, dia bilang, Hendra, Richard kan dia bilang, pokoknya banyak. Hendra panas, lari ke Richard tanpa bertanya, pukul. Hanya karena lidah. Kamu dulu. Nah, jadi Yakobus menekankan bahwa ibadah yang sejati hendaklah tercermin dalam tindakan hidup sehari-hari. Jaga lidah, apalagi ini? Menolong anak yatim piatu, janda-janda miskin yang menderita, serta menjaga kesalehan hidup. Itu menurut Yakobus. Jadi Rasul Paulus dan Yakobus menasihatkan hal yang sama tentang ibadah yang sejati. Next, coba lihat beberapa gambar lagi. Lihat lagi gambar. Halo. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, coba lihat di sini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di atas ini? Mengunjungi anak yatim piatu. Ada berapa nih anak? 5. Berapa perempuan? 1. Laki-laki? 4. Kasihan tidak? Kasihan. Yatim piatu itu artinya tidak punya bapak dan tidak punya Ibu. mereka sendiri. Tidak ada lagi siapa-siapa. Sekarang coba kalian memposisikan diri, anggap kalian yang yatim piatu. Di sini mana ada Dika? Dika sudah pulang tadi. Contoh bapaknya Dika ya. Bapaknya Dika sekarang kan tinggal dia sendiri, mamanya tidak lagi, istrinya tidak lagi toh. Ovi, Adi, Dika siapa lagi mereka? Mereka berempat juga ya. Berempat atau berlima? Berempat. Mereka kan tidak punya mama ya, sama dengan kita yang punya papa mama. Pasti mereka sedih tidak? Sedih, Pak. Sedih. Apalagi mereka ini yang tidak punya
punya dua-duanya orang tua. Jadi orang ini mereka datang mengunjungi anak yatim piatu. Itu adalah cara kita beribadah kepada Tuhan. Next, coba lihat lagi ini. Baca tulisan mengunjungi janda miskin. Lihat ini bapak berdua. Janda ini punya anak berapa? Berapa laki? Perempuan? Lihat, dia menderita ya, miskin, susah dia. Jadi dia dikunjungi dan diberikan bantuan pada janda miskin. Ada di sekitaran sini yang janda? Ada lagi kan, bukan dicontohkannya di samping rumahnya Bapak Adi, Bapak siapa itu? Di samping rumahnya Bapak Adi. Di sampingnya, mandiri. Mamanya Petrus kali. Kan papanya sudah meninggal juga toh? Ya, sudah meninggal juga. Nah, coba lihat lagi gambar yang satu. Apa yang dilakukan anak sekolah ini? Memberikan makanan kepada Oke, ini ya. Ini pemulung ya. Di sini kita tidak ada pemulung lagi. Kita bersyukur lagi ya karena kita di sini tidak ada pemulung. Di Jakarta macam-macam. Ada orang susah, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan. Banyak sekali orang susah di sana. Ini salah satu contohnya Bapak ini. Anak ini memberikan makanan kepada Bapak ini. Yang dilakukan anak ini baik tidak? Baik. Itu ibadah. Jadi ingat, itu semua perbuatan baik yang dilakukan tadi itu merupakan apa tadi? Ibadah yang sejati. Ingat, semua perbuatan baik yang dilakukan itulah ibadah yang sejati. Jika kita melakukan yang tidak baik, berarti tidak termasuk ibadah yang sejati. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab ya. Tapi nanti sebentar Pak Guru akan memberikan LKS-nya, lembar kerja siswanya nanti dijawab ya. Coba lihat pertanyaan pertama. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Nah, cerita dari tadi nih, penjelasan Pak Guru dari awal sampai dengan gambar dan sampai terakhir tadi. Apa yang kalian pahami tentang ibadah yang sejati? Terus, menurut Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Apa arti perkataan Rasul Paulus mempersembahkan tubuh, persembahan yang berkenan? Anggota-anggota tubuh tadi apa? Mengingat kembali? Anggota tubuh. Mata. Apa lagi? Telinga. Hidung. Mulut. Tangan. Kaki. Dan semua yang ada dalam tubuh kita ya, itu merupakan anggota tubuh. Andai kata tubuh hanya terdiri dari perut, hanya perut saja ada, kira-kira apa yang terjadi? Mati ya? Berarti kalau tanpa salah satu anggota tubuh, pasti kita tidak akan menjadi makhluk hidup. Next, sebutkan contoh ibadah sejati dalam tindakan keseharian. Apa? Salah satunya apa? Contoh. Itu semua yang Pak Guru ceritakan tadi, salah satunya apa? Menolong. Apa lagi? Memberi makanan. Apa lagi? Memberi obat. Dan lain-lainnya. Masih banyak contoh yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sebentar kerjakan di LKS-nya, ya. Oke. Sekarang tulislah sebuah cerita pengalamanmu yang mempraktekkan ibadah yang sejati berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Tadi kan Pak Guru sudah ceritakannya. Di gambar tadi ada dua macam gambar. Gambar menurut Rasul Paulus dan gambar menurut Yakobus. Nah, ini cerita misalnya contoh. Dengan tulisan cerita pengalaman saya. Suatu hari saya pergi mengunjungi nenek yang sakit di rumah sakit dan saya mendoakan. Cukup. Kalau saudara cerita seperti itu merupakan pengalaman yang baik.
yang harus kamu lakukan. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Yang mencerminkan ibadah sejati. Salah satunya membantu. Apa membantu siapa? Yes, orang miskin. Siapa lagi? Menolong siapa? Orang miskin juga. Menolong siapa lagi? Lupa orang tua? Menolong orang tua. Siapa lagi? Menyayangi kakak, adik. Pokoknya semua perbuatan baik ya. Masih ingat buah-buah roh? Apa-apa? Salah satunya kasih, sukacita. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian coba kerjakan LKS-nya ya. Pak Guru akan membagikan LKS-nya dan kalian kerjakan sesuai dengan penjelasan tadi ya. Dikerjakan sesuai dengan penjelasan tadi. Ada LKS-nya. Dikerjakan ya, bisa? Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Kerjakan, anggap ini diskusi kelompok. Dalam satu bangku, satu LKS-nya ya. Nanti kalau ada lebih Pak Guru kasih tanda. Oke. Silakan dikerjakan. Oke. Masih semangat belajar? Oke, sekarang ini bagian terakhir kita akan belajar dari nyanyian ya. Kita akan belajar nyanyian. Ada nyanyian, sebentar kalian dengarkan lagu dan memberikan makna dari lagu itu. Kita akan belajar tentang lagu satu ini. Ini ada kaitannya tentang ibadah kita ya. Ada kaitannya tentang ibadah yang sejati. Judulnya, apalah arti ibadahmu? Itu di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Ini syairnya. Ini syairnya ya, Pak Guru bacakannya. Coba lihat ke depan. Halo. Syairnya, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Itu syair lagu ya, syairnya. Nah, sekarang ini berkaitan tentang ibadah. Ibadah yang sejati. Nanti setelah lagu ini, kalian dengarkan, ada pesan lagu itu. Apa sih pesan lagu itu? Nanti kalian sambung tulis di LKS. Kita akan mendengarkannya.
dan bersyukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga bagilah, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Miriko Limon, Ketua Majelis, mengucapkan selamat Kita lanjut ya. Nah, lagu tadi sebentar di dalam LKS kalian tuliskan maknanya juga lagu itu. Bisa?
ibadah yang sejati. Nanti kalian tuliskan lagi pesan lagu itu. Kalian kalau sudah bisa menuliskan pesan lagu tadi, itu artinya kalian sudah bisa menguasai tentang ibadah yang sejati. Kita masuk kesimpulan. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat lain, tempat bermain, dan tempat lain, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Artinya, kita harus menunjukkan sikap yang baik, sopan, berkata jujur, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita, dan membutuhkan pertolongan. Artinya, melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Nah, pertemuan kita hari ini akan sampai di sini ya. Kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati. Ada banyak contoh yang saya kasihkan tadi. Itu adalah bentuk tindakan ibadah yang sejati. Nah, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa. Nah, kita akan berdoa.